persoalan-persoalan bagaimana negara melaksanakan secara konsisten komitmen tanggung jawab HAM internasional, sehingga HRWG dibentuk sejak tahun 2003. Maka fokus kerja saya sebetulnya internasional sampai pada periode 2009 sampai 2015 saya 6 tahun berada di tingkat regional. Jadi yang tadinya fokus pada komitmen-komitmen di internasional termasuk Dewan HAM, komite-komite pemantau treaty, dan sekarang 6 tahun itu juga ke ASEAN. Ada 6 tahun saya berada di ASEAN sebagai sebuah posisi yang sangat unik, dalam arti unik karena satu-satunya mungkin komisioner atau wakil yang dipilih secara terbuka dan berasal dari kelompok hak asasi manusia adalah saya dari Indonesia, dan itu memang bagian dari regional dan internasional. Jadi kemudian selama 5 tahun terakhir saya mengamati perkembangan Komnas HAM yang sejak Komnas HAM lahir tahun 93 adalah lembaga yang saya cintai, yang justru saya inginkan untuk berada dalam posisinya yang sangat penting dalam konteks Indonesia. Sejak tahun 93 itu mengalami krisis yang luar biasa selama 5 tahun terakhir. Saking saya begitu besarnya prihatin ketika terjadi kepemimpinan baru yang memutuskan untuk kepemimpinan selama 1 tahun, bahkan kemudian meniru Aicher dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu akan mengancam efektivitas dari kerja Komnas HAM. Dan saya bersama-sama dengan HRWG bahkan kemudian untuk kembali mendorong terjadi perubahan yang baik, melaporkan hal ini kepada subkomite akreditasi di Jenewa, yang bagian dari ICC, yang dulu namanya ICC sekarang menjadi GANRI. Karena serius threat atau ancaman serius itu terjadi ketika Paris Principle akan dilanggar terkait dengan efektivitas kerja dari hak asasi dari Komnas HAM. Itu dasarnya. Dan walaupun pada akhirnya laporan tersebut ada special request yang kemudian saya kira pihak Komnas HAM ketika itu berhasil menjawab dengan baik semua komplain yang kami ajukan. Ya. Jadi tidak sampai kemudian diturunkan menjadi kategori B. Ya, sekarang kita cukup ya. Silakan. Bu dulu. Terima kasih. Saya tidak meragukan pemahaman dan pengalaman Anda di bidang HAM, jadi saya tidak akan tanya ke sana. Kalau tadi ada prihatin terhadap kondisi Komnas HAM selama 5 tahun, langkah apa dalam waktu 3 bulan yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki itu? Terima kasih Bu pertanyaannya. Yang jelas tentu langkah yang paling penting dalam persoalan kelembagaan terkait dengan status disclaimer yang diterima, yang dihadapi oleh Komnas HAM saat ini. Berarti harus ada satu program yang tetap dalam perbaikan sistem keuangan di Komnas HAM. Tentu harus bekerja sama dengan pihak kesekjenan karena ada sebuah isu yang sampai sekarang juga masih belum selesai, belum ada satu prosedur tetap yang mengatur hubungan antara kesekjenan dengan pihak paripurna terutama, bukan pihak ketua. Yang diatur sekarang itu hanya pada ketua dan pimpinan, tapi tidak kepada subkomisi dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah bagian terkait dengan memperbaiki kredibilitas keuangan, transparansi akuntabilitas bidang keuangan. Kedua, dari soal kelembagaan adalah persoalan persoalan pengaduan, persoalan manajemen pengaduan yang backlognya sangat luar biasa, dan terkait juga dengan sebuah sistem baru yang dibangun di Komnas HAM mengenai mekanisme pelapor khusus. Menurut saya itu suatu temuan yang menarik dengan adanya mekanisme pelapor khusus. Jadi di samping adanya beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan dari perkembangan, tapi ada juga segi positifnya, itu adanya mekanisme pelapor khusus.
Tapi mekanisme pelaporan khusus ini ternyata juga tidak rata kualitasnya, belum betul-betul bisa secara efektif gitu untuk terkait dengan pengaduan. Nah, di situ tantangan kedua yang saya kira penting. Karena itu terkait juga dengan bagaimana relevansi dari Komnas HAM terhadap korban ataupun wakil daripada korban yang memberikan pengaduan. Ketiga, terkait dengan hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga itu sangat penting. Tidak akan bisa Komnas HAM berperan sebagai Komisi Nasional ketika hubungan antar lembaga itu urut. Saya senang bahwa MUI dengan pihak kepolisian dan Kapolri diteruskan, ya, karena itu sebetulnya merupakan satu titik kunci yang sangat strategis dalam konteks Indonesia kekinian, di mana polisi sebagai penegak hukum yang adalah juga pelindung untuk penegak hak asasi manusia. Nah, menjadi penting peran Komnas HAM yang dengan pihak kepolisian, kemudian dengan pihak kejaksaan, dan juga dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Saya sadari tidak ada komunikasi langsung sama saat ini, misalnya hubungan langsung yang intens, komunikasi, dialog, informal maupun formal antara Kementerian Luar Negeri dengan Komnas HAM. Kalau dalam pihak Kumham ada, tapi saya kira masih banyak yang bisa diperbaiki dalam kaitannya, karena Kumham mempunyai aparatik sampai di seluruh Indonesia melalui kanwil-kanwilnya, dan Komnas HAM hanya mempunyai perwakilan di dalamnya juga fungsinya. Kita tahu ada kelemahannya. Nah, ini yang saya kira, jadi 3 poin tersebut ya, persoalan kelembagaan di tingkat keuangan, di tingkat pengaduan, di tingkat hubungan antar lembaga. Yang keempat adalah